Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Ketemu kembali di mudarasah sirah Rasul menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pembahasan perang Tabuk. Ibnu Ishaq rahimahullah menulis, waktu itu orang-orang sedang dilanda kesulitan dan seluruh penjuru negeri sedang panas-panasnya. Dan perang Tabuk ini dinamakan juga perang Al-Usrah, Ghazwatul Usrah, perang yang berat, yang penuh dengan kesulitan. Waktu itu orang-orang sedang dilanda kesulitan dan seluruh penjuru negeri sedang panas-panasnya. Jadi panas, terik matahari, musim panas. Pohonan berbuah lebat. Semua orang lebih senang menunggui buah-buah dan berteduh di rumah masing-masing. Biasanya apabila Rasulullah SAW mengadakan persiapan perang, beliau merahasiakan kemana pasukan hendak dikerahkan, kecuali kepada mereka yang hendak diberangkatkan. Tetapi kali ini beliau memberitahukan kepada semua orang pada tahun 9-nya, karena perjalanan yang akan ditempuh sangatlah jauh dan cuaca pun sedang panas-panasnya. Jadi kan kalau musim panas kurma itu kan lebih cepat berbuah. Kalau musim dingin kurma nggak berbuah. Hari itu beliau sedang bersiap-siap saat bertanya kepada Ja'ad bin Qais. Apakah kamu sanggup memerangi kaum Bani Asfar, maksudnya Romawi? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku harap engkau mengizinkanku untuk tinggal dan janganlah engkau jerumuskan aku ke dalam fitnah. Kaumku tahu bahwa tidak ada laki-laki yang lebih tertarik kepada wanita Bani Asfar melebihi aku. Jadi dia mengelak karena dia itu cepat terfitnah dengan orang-orang Romawi. Aku takut jika melihat wanita orang-orang Romawi, aku tidak sabar dan menzinai, ibarat kata seperti itu. Membuat alasan untuk tidak berperang cuma dengan aku terfitnah dengan seorang wanita. Rasulullah SAW mengatakan, ya, aku izinkan. Berkenaan dengan Ja'ad bin Qais turunlah ayat, dan di antara mereka ada yang berkata, berikan aku izin tidak berperang, perang Tabuk, dan janganlah kamu menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah.
Sedangkan orang munafik berkata kepada sebagian yang lain, janganlah kamu berangkat. Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Lalu turunlah ayat, dan katakanlah kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panasnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang-orang kaya untuk berinfak. Karena tadi udah panen gitu ya, ayo berinfak. Maka para sahabat yang kaya pun berdatangan dengan membawa harta mereka dan hanya mengharap keridhaan Allah. Utsman menginfakkan 300 ekor unta lengkap dengan pelana, alasnya, perbekalan yang diperlukan, dan uang emas 1000 dinar kontan. Jadi Utsman bin Affan, menantu Nabi SAW, dia berinfak sebanyak 300 ekor unta lengkap dengan pelana, alasnya, perbekalan yang diperlukan, dan uang emas 1000 dinar kontan. Jadi nggak perlu lagi orang capek-capek, tinggal datang dan mempersiapkan jiwanya untuk berperang. Cuma gitu saja. Ada 7 orang sahabat mendatangi Rasulullah SAW sambil menangis, meminta kepada beliau supaya dibawa serta. Mereka tidak punya binatang tunggangan. Rasulullah SAW menjawab, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 92, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawa kalian. Lalu mereka kembali, sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka infakkan untuk ikut berperang. Jadi yang berinfak itu nggak cuma Abu Bakar, tidak cuma Utsman saja. Ada sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka juga berinfak. Seperti Abu Bakar, tapi tidak disebutkan oleh Syekh. Tidak disebutkan oleh penulis. Adalah Ulbah bin Yazid. Mengerjakan sholat malam, ia menangis dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau perintahkan aku untuk berjihad. Engkau perintahkan aku untuk berjihad. Dan aku pun mencintai berjihad. Tetapi Engkau tidak menjadikan untukku sesuatu yang membuatku kuat bersama Rasul-Mu. Pun tidak Engkau jadikan di tangan Rasul-Mu kendaraan yang bisa membawaku. Sesungguhnya aku bersedekah bagi setiap muslim dengan setiap kezaliman yang menimpa diriku di sana. Perang Tabuk, harta, jasad, ataupun kehormatan. Keesokan harinya, saat ia berkumpul bersama yang lain, Nabi SAW bersabda, mana yang tadi malam bersedekah? Tidak ada seorang pun yang berdiri. Nabi mengulangi sabdanya, mana yang bersedekah? Masih belum ada yang berdiri. Maka Nabi mendekati Ulbah seraya bersabda, kabarkan berita gembira demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sungguh sedekahmu telah dicatat sebagai zakat yang diterima. Masya Allah. Kemudian datang orang-orang Badui meminta izin kepada Nabi untuk tidak ikut perang. Nabi pun tidak mengizinkan. Beliau mewakilkan urusan pemerintahan Madinah kepada Muhammad bin Maslamah al-Ansari.
Muhammad bin Maslam Al-Ansari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah siap untuk berangkat, Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik dan orang-orang yang bersamanya mengundurkan diri, tidak jadi ikut berangkat. Beberapa orang sahabat juga tidak ikut, padahal mereka tidak ragu. Padahal mereka tidak ragu. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi, Abu Khaythama As-Silami As-Sailimi, dan Abu Dzar. Dua nama terakhir akhirnya menyusul para sahabat yang telah berangkat. Abu Dzar Al-Ghifari. Jumlah personil pasukan yang berangkat bersama Rasulullah SAW adalah 30.000. Abdullah bin Ubay bin Salul nggak ikut. Ribu orang. Jumlah kudanya 10.000. Beliau berkemah di Tabuk selama 20 hari. Selama itu beliau mengqashar salat. Saat itu Heraklius berada di Hems. Beliau berkemah di Tabuk selama 20 hari. Selama itu beliau mengqashar salat. Ibnu Ishaq meriwayatkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat, beliau menugaskan Ali untuk menjaga keluarga beliau yang ada di Madinah. Orang-orang munafik berkata, tidaklah ia meninggalkannya selain karena ia merasa berat dan ia mendapatkan keringanan darinya. Ali segera mengambil senjata dan menyusul Nabi. Ia bertemu dengan beliau di Jurf. Wahai Nabi Allah, orang-orang munafik menyangka engkau tinggalkan aku karena engkau tinggalkan aku hanya karena aku merasa berat untuk berangkat. Adu Ali. Nabi menjawab, mereka berdusta. Akan tetapi aku tinggalkan kamu karena orang-orang yang aku tinggalkan. Sedangkan aku tinggalkan, kembalilah dan gantikan posisiku di dalam keluargaku dan keluargamu. Nabi menjawab, mereka berdusta, orang-orang munafik berdusta. Akan tetapi aku tinggalkan kamu karena orang-orang yang aku tinggalkan. Kembalilah dan gantikan posisiku di dalam keluargaku dan keluargamu. Atau tidakkah kamu rela mendapatkan kedudukan di sisiku seperti Nabi Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada nabi sesudahku. Maka Ali pun berkata, maka Ali pun kembali. Adalah Abu Khaythamah menemui keluarganya
Di hari yang sangat panas, beberapa hari setelah keberangkatan Rasulullah SAW, ia dapati dua orang istrinya sedang berada di bangsal tempat berteduh yang ada di kebun. Keduanya telah menyirami bangsal itu dengan air agar menyejukkannya. Keduanya telah menyediakan makanan untuk Abu Khaythama. Saat masuk dan berdiri di pintu bangsal, serta melihat kedua istrinya dan apa yang disiapkan keduanya untuknya, Abu Khaythama berkata, Rasulullah sedang berada di gurun diterpa angin dan disengat matahari, sedangkan Abu Khaythama bersantai ria di tempat teduh yang dingin, makanan yang tersaji, dan istri yang cantik. Ini tidak adil. Demi Allah, aku tidak akan masuk ke bangsal sampai seorang dari kalian sampai aku menyusul Rasulullah. Siapkan perbekalan untukku. Keduanya menyiapkan, kemudian ia ambil kendaraannya dan ia pun menungganginya. Ia berangkat menyusul Rasulullah SAW dan berjumpa dengan beliau di Tabuk. Umair bin Wahab al-Jumahi bertemu dengan Abu Khaythamah di tengah jalan. Maka keduanya berjalan bersama-sama. Saat mendekati Tabuk, Abu Khaythamah berkata, "Sungguh, aku ini mempunyai dosa. Karenanya tidak mengapa aku jika engkau tinggalkan aku hingga aku datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Umair bin Wahab memenuhi permintaan Abu Khaythamah. "Sungguh, aku ini mempunyai dosa. Karenanya tidak mengapa jika engkau tinggalkan aku hingga aku datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Umair bin Wahab memenuhi permintaan Abu Khaythamah. Ketika keduanya sudah dekat dengan Rasulullah dan beliau setelah berhenti di Tabuk, orang-orang berseru, "Tidak ada ada orang yang sedang berjalan menuju kemari. Mudah-mudahan Abu Khaythamah komentar Nabi." Orang-orang menyampaikan, "Wahai Rasulullah, benar. Demi Allah, dia adalah Abu Khaythamah." Ketika Abu Khaythamah turun dari kendaraannya, segera ia menghadap dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau, hampir saja engkau binasa, wahai Abu Khaythamah." Abu Khaythamah menceritakan kepada Nabi apa yang baru saja dialaminya. Ketika Abu Khaythamah turun dari kendaraannya, segera ia menghadap dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Beliau bersabda, "Hampir saja engkau binasa, wahai Abu Khaythamah." Abu Khaythamah menceritakan kepada Nabi apa yang baru saja ia alami. Bagus, komentar Nabi. Dan beliau pun mendoakan kebaikan baginya. Sebelum itu, saat Rasulullah SAW melewati kampung Hijr, kampungnya Nabi Saleh, kaum Samud.
di antara tempat tinggal kaum Samud pada zaman dahulu. Beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki rumah-rumah orang-orang yang telah menganiaya diri mereka, kecuali jika kalian melakukannya sambil menangis, supaya kalian tidak tertimpa musibah seperti musibah yang menimpa mereka." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Janganlah kalian meminum airnya sedikit pun. Janganlah kalian berwudu dari airnya untuk mengerjakan salat. Dan barang yang telah kamu campurkan adonan dari adonan dengan air itu, maka berikanlah makanan itu pada unta, dan janganlah kamu memakannya sedikit pun." Beliau juga memerintahkan supaya membuang air dan mengambil air dari sumur yang telah dilewati unta. Beliau juga memerintahkan supaya membuang air dan mengambil air dari sumur yang telah dilewati unta. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abu Hamid As-Sa'idi, ia berkata, "Kami berangkat hingga sampai di Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan berhembus angin kencang, maka jangan ada seorang pun dari kalian yang berdiri. Barang siapa mempunyai unta, hendaklah mempererat talinya. Maka berhembuslah angin dengan dahsyatnya seseorang berdiri, dan ia pun diterbangkan oleh angin, terlempar sampai di antara dua bukit Toi. Angin apa ini ya? Seorang berdiri dan ia pun diterbangkan oleh angin, terlempar sampai di antara dua bukit Toi. Ibnu Ishaq menulis, pagi hari orang-orang kehabisan air. Mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau berdoa kepada Allah, maka Allah mengirimkan mendung dan turunlah hujan, sehingga semua orang dapat minum sepuasnya dan mengisi penuh semua kantong air mereka. Kemudian pasukan berjalan lagi di semua jalan. Sebagian mereka berkata, fulan telah tertinggal. Rasulullah bersabda, biarkan saja dia. Jika ada kebaikan padanya, Allah akan menyusulkan pada kalian. Dan jika tidak demikian, sungguh Allah telah melapangkan kalian darinya. Abu Dzar sangat menyesali kendaraannya. Udah selesai ini kisahnya Abu Dzar. Abu Dzar sangat menyesali kendaraannya, karena itu ketika kendaraannya terus lambat jalannya, ia mengambil perbekalan dan dibawanya di atas punggungnya. Lantas berjalan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berhenti di sebuah tempat, seseorang melihatnya dari kejauhan. Ia segera melapor pada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu ada orang yang berjalan sendirian. Rasulullah mengatakan, semoga dia Abu Dzar.
Ketika orang memperhatikan dengan seksama, mereka berseru, "Wahai Rasulullah, demi Allah, dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari." Rasulullah bersabda, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ia berjalan sebatang kara, ia akan mati sebatang kara, dan ia akan dibangkitkan sebatang kara." Disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban, Ummu Dzar berkata, "Menjelang kematian Abu Dzar, aku menangis." Abu Dzar bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" "Bagaimana aku tidak menangis?" jawabku. "Kamu mati di tanah yang asing. Aku tak punya kain yang cukup untuk mengkafanimu, dan kepergianmu tak akan tergantikan bagiku." Lantas Abu Dzar berkata, "Aku beri kabar gembira, jangan menangis." Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada beberapa orang, aku bersama mereka, "Sungguh salah seorang dari kalian akan meninggal di tanah terasing yang akan disaksikan oleh serombongan kaum muslimin. Dan semua yang hadir saat itu sudah meninggal di kampung atau di tengah keramaian kecuali aku. Aku pun lelaki yang dijanjikan itu demi Allah. Aku tidak berdusta dan tidak pula didustai. Lihatlah di jalan." Maka aku pun mendaki bukit pasir, mencari-cari dengan pandanganku. Kemudian aku balik dan menghiburnya. Ketika aku dan dia sedang demikian, terlihat beberapa lelaki di atas kendaraan mereka seperti ayam yang sedang mengeram di bawah oleh kendaraan mereka. Aku beri isyarat mereka, dengan bergegas mereka menemuiku dan berhenti di depanku. Mereka menanyaiku, "Wahai hamba Allah, ada apa?" Jawabku, "Ada seorang muslim yang akan meninggal dunia, perlu kalian kafani." "Siapa dia?" Jawabku, "Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah." "Benar." Mereka menyesalkannya. Mereka mempercepat langkah dan masuk ke tempat Abu Dzar. Kepada mereka Abu Dzar berkata, "Bergembiralah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian." Abu Dzar membacakan kemudian hadisnya. Setelah itu Abu Dzar melanjutkan, "Sungguh, jika aku atau istriku punya kain yang cukup untuk mengkafaniku, aku tidak akan dikafani dengan kain kafan milikku atau miliknya. Demi Allah, aku meminta supaya aku tidak dikafani oleh salah seorang dari kalian yang sedang atau pernah menjadi amir, guru, kurir, atau kepala suku." Semua yang hadir di situ pernah menjadi salah seorang yang disebutkan oleh Abu Dzar, kecuali seorang pemuda Ansor. Ia maju dan berkata, "Paman, aku akan mengkafanimu dengan selendangku ini dan dua lembar pakaian hasil tenunan ibuku yang ada di dalam kantongku ini. Baik, kafani aku nanti." Kata Abu Dzar. Setelah mengembuskan nafasnya yang terakhir dan dimandikan, Abu Dzar dikafani oleh pemuda Ansor ini. Mereka melaksanakan sholat jenazah untuknya dan menguburkan Abu Dzar. Mereka adalah orang-orang dari Yaman. Ini keluar dari sirah Nabi ya, malah kisah Abu Dzar. Sesampainya Rasulullah di Tabuk, udah selesai berarti. Kisahnya panjang sekali.
Setelah itu kembali ke perang Tabuk. Sesampainya Rasulullah di Tabuk, kepala suku Ailah menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyepakati perdamaian dengan jizyah yang mereka bayarkan. Demikian juga penduduk Jarba dan Azrah, mereka membayar jizyah. Rasulullah menulis nota kesepakatan yang mereka bawa. Jadi nggak jadi perang memang. Jadi Rasulullah SAW tiba di Tabuk dan beliau berhari-hari 20 harian sana dan tidak mendapati musuh atau Romawi, nggak ada Romawi. Kemudian ketika tidak mendapati orang-orang Romawi, mereka pun Rasulullah SAW akhirnya mengutus beberapa sahabatnya. Setelah mengutus akhirnya menang dan beberapa orang ikutin. Dan akhirnya perjanjian membayar jizyah. Kemudian Rasulullah juga mengutus Khalid bin Walid kepada Ukaidir, Raja Dumatul Jandal. Beliau bersabda, "Wahai Khalid, kamu akan menjumpai Ukaidir dengan memburu seekor sapi." Khalid berangkat, kemudian ketika dekat dengan bentengnya, sejauh mata memandang, di malam yang disinari cahaya bulan, seekor sapi merundukkan. Khalid berangkat, ketika dekat dengan bentengnya Ukaidir, sejauh mata memandang, di malam yang disinari cahaya bulan, seekor sapi menyerudukkan tanduknya ke pintu istana. Waktu itu Ukaidir berada di loteng. Istrinya bertanya, "Pernahkah kau lihat yang seperti ini?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah," kata Ukaidir sang raja. "Siapa yang membiarkan ini terjadi?" kata istrinya. "Tidak ada," jawabnya. Ukaidir pun turun, dan Ukaidir sang raja minta kudanya disiapkan. Ia pasang pelana kudanya dan berangkat bersama beberapa orang kerabat dekatnya. Beberapa orang dekatnya, kerabat dekatnya. Begitu mereka keluar, mereka bertemu dengan pasukan yang sedang diberangkatkan Rasulullah SAW. Ukaidir ditawan dan saudaranya terbunuh. Khalid membawa Ukaidir bersama menghadap Rasulullah SAW. Beliau menjamin darahnya dan menyepakati perdamaian dengan membayar jizyah. Lantas Ukaidir dibiarkan pulang ke kampungnya.
Ibnu Ishaq menulis Rasulullah SAW menetap di Tabuk selama belasan hari. Kemudian beliau kembali ke kota Madinah. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim bin Haris At-Tamimi bahwa Ibnu Mas'ud berkata, suatu malam aku berdiri ketika itu aku bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Aku melihat jilatan api ke arah kemah. Kudapati api itu untuk melihatnya. Kudapati Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Ada juga Abdullah Al-Muzani, sang pemilik dua kain hitam terbujur tanpa nafas. Mereka bertiga sedang menggali kubur untuk Abdullah Al-Muzani. Rasulullah SAW di dalam lubang berkata, ulurkan kepadaku jasad saudaramu. Abu Bakar dan Umar pun mengulurkannya. Setelah beliau membetulkan posisinya dalam liang lahat, beliau berdoa, ya Allah, sore ini aku telah meridhoinya, maka ridhoilah ia. Abdullah bin Mas'ud berkata, seandainya aku adalah orang yang dikubur itu. Rasulullah datang dari Tabuk kira-kira 1 jam sebelum sampai di Madinah, dan saat beliau bersiap-siap untuk berangkat ke Tabuk, orang-orang yang membangun Masjid Dirar. Gimana sih? Rasulullah SAW datang dari Tabuk kira-kira 1 jam sebelum sampai Madinah, ya. Dan saat beliau bersiap-siap untuk berangkat ke Tabuk, maksudnya, sebelumnya gitu ya. Jadi ceritanya Rasulullah ini udah pulang dari Tabuk 1 jam sebelumnya. Tapi kok di sini dan saat Nabi bersiap-siap untuk berangkat ke Tabuk, orang-orang membangun Masjid Dirar mendatangi beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, kami telah membangun sebuah masjid khusus untuk orang-orang sakit dan sibuk, serta tempat berteduh di malam hari ketika hujan turun. Kami senang sholat di sana. Kami hendak berpergian, saat tiba nanti insya Allah kami akan mendatangkannya. Oh, kita mau lihat. Yang ini anak nggak paham. Ini kan. Intinya sebelum Rasulullah berangkat ke Tabuk, Rasulullah itu didatangin beberapa orang. Terus dia mengatakan, Rasulullah, mungkin kami tidak akan ikut perang gitu ya. Terus kami akan membuat masjid. Masjid ini kita gunakan untuk orang-orang sakit kayak gitu. Ya, silahkan nanti Anda ke sana gitu kan. Ya udah, Rasulullah SAW mengatakan, nanti ya setelah perang dari Tabuk aku bakalan, ya apa sih, ibarat kita kayak meresmikan gitulah. Aku akan meresmikan masjidnya gitulah ibarat kata. Nah, ketika sampai di Zu'awan, turun kabar dari langit mengenai masjid itu. Beliau memanggil Malik bin Dukhshum dan Ma'an bin Adi, 2 orang. Pergilah kalian ke masjid yang jamaahnya adalah orang-orang zalim itu, hancurkan dan bakarlah. Malik dan Ma'an
Rasulullah mengutus 2 sahabatnya, ayo pergi ke masjid. Padahal udah ditinggal berapa lama ya, 1 bulanan mungkin. Hancurkan masjid itu masjid orang munafik. Keduanya berangkat secepatnya. Ketika keduanya sampai di kampung Bani Salim bin Auf, Bani Salim bin Auf, Bani Salim bin Auf, sampai di Bani Salim bin Auf, yang mereka adalah sekutu Malik bin Dukhshun. Kepada Ma'an bin Malik, ia berkata, tunggulah aku akan mengambil api dari keluargaku. Ia masuk dan mengambil sehelai pelepah kurma dan dinyalakan. Kemudian keduanya berangkat dengan segera sampai masuk masjid. Di dalamnya masih ada beberapa orang. Keduanya pun membakar masjid dan menghancurkannya. Berkenaan tentang ini, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 110. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin sampai wallahu alimun hakim. Dan di antara orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang-orang beriman, para sahabat, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Nah, dan seterusnya itu bisa baca sendiri surat Taubah ayat 107 sampai 110. Berkenaan dengan ayat di atas, Ibnu Abbas berkata, mereka adalah beberapa orang Ansor yang membangun Masjid Abu Amir Al-Fasiq. Berkata, bangunlah masjid kalian dan persiapkan kekuatan dan persenjataan semampu kalian. Aku akan menemui Kaisar Romawi, aku akan datang bersama tentara Romawi, lalu mengusir Muhammad serta sahabat-sahabatnya. Oh, orang munafik. Dia minta bantu. Abu Amir Al-Fasiq. Ibnu Abbas mengatakan mereka adalah orang-orang munafik dari kalangan Ansor, Aus Khazraj. Berarti memang orang munafik itu kayak dia mau udah jengkel sama Nabi Muhammad, terus mau mengeluarkan Nabi Muhammad dari Madinah dengan bantuan orang-orang Romawi. Karena kan Romawi tadi kan dihancurkan sama Nabi kan. Setelah itu mereka selesai membangunnya. Mereka mendatangi Nabi SAW dan berkata, kami telah selesai membangun masjid kami. Kami ingin engkau sholat di dalamnya dan memohonkan berkah. Lalu Allah menurunkan, la taqum fihi abada. Sampai akhir la yazal bunyanumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim. Surat At-Taubah ayat 108 sampai 110. Ini baca sendiri nanti. Masalahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab nggak nyebutin ayat Qur'annya, jadi Ana juga kalau buka aplikasi susah lama nanti. Ketika Rasulullah SAW sampai di dekat Madinah, orang-orang keluar rumah untuk menyambut beliau. Sudah selesai. Jadi ceritanya tadi orang munafik yang dipimpin Abu Amir, orang munafik Ansor ya, dia ini bangun masjid tuh, tapi didanai atau gimana nggak tahu. Yang jelas ingin bekerja sama dengan orang Romawi. Romawi kan negara besar tuh, melebihi Nabi Muhammad. Akhirnya dia kepingin menghancurkan Muhammad juga. Terus sudah selesai, terus datang mereka ke Nabi, gimana bisa nggak ngasih
datang sebentar begitu untuk memintakan berkah gitu. Kata Rasulullah, ntar dulu ya, saya mau mau perang dulu gitu. Sudah selesai perang baru mereka datang lagi. Tapi Rasulullah memerintahkan dua sahabatnya tadi untuk menghancurkan masjid tadi. Perang Tabuk adalah yang perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itulah Allah menurunkan surat Bara'ah, surat At-Taubah. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itulah Allah menurunkan surat Bara'ah. Nah, tapi nggak satu surat full ya, karena sebagian surat Bara'ah itu sudah diturunkan di tahun 9 ketika haji wada. Ketika hajinya Abu Bakar. Ya intinya di tahun ke ini, tahun 9, surat ini di zaman Nabi dan sesudahnya disebut juga dengan surat Mubassirah, penyingkap. Apa ini? Mubassirah. Oh, Al-Muba'atsirah. Jadi surat surat At-Taubah itu juga disebut nama lainnya adalah surat Al-Muba'atsirah, penyingkap, karena menyingkap rahasia orang-orang munafik dan orang-orang yang mereka simpan di hati mereka, apa-apa yang mereka simpan dalam. Berkenaan dengan perang Tabuk ada kisah tidak berangkatnya tidak tiga orang sahabat yang turut serta dalam perang Badar. Oh, mereka ikut perang Badar tapi mereka nggak ikut perang Tabuk gitu loh. Siapa? Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Jadi tiga orang ini dia pernah ikut perang Badar, tapi mereka nggak ikut perang Tabuk. Ketika Rasulullah SAW sampai kembali ke Madinah, orang-orang Badui dari kalangan orang-orang munafikin mengajukan uzur. Mereka bersumpah untuk itu dan Rasulullah pun menerima alasan mereka. Sedangkan untuk untuk sahabat Ka'ab bin Malik dan dua orang kawannya, beliau menunda pemberian maaf sampai Allah menurunkan ayat berkenaan dengan mereka, taubat mereka, dan bahwa mereka termasuk orang-orang yang beriman pilihan. Dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai ayat 118. 17 afwan. 117 sampai 118. Allah meninggalkan mereka dan mengakhirkan taubat mereka supaya Allah membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa ketidakkeikutsertaan mereka. Karena mereka termasuk orang-orang yang jujur. Jadi yang orang-orang Badui diampuni, kemudian orang Badui diampuni, kemudian tiga orang sahabat juga diampuni, tapi dijeda dulu. Ka'ab bin Malik, kemudian siapa lagi tadi? Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah, siapa ini Hilal? Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Nah,
Jadi dengan ini kita telah menyelesaikan peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perang Tabuk, dan perang Tabuk ini adalah perang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya nggak bisa sih kalau dilihat ya, nggak ada lawan-lawan duel-duel tuh nggak ada, terus adu panah juga nggak ada. Tapi memang Rasulullah mengutus kepada orang Romawi, dan Romawi pun mereka nggak berani sama Nabi. Ya sudah, kalau nggak berani kan berarti yang menang Nabi kan. Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemenang dari perang Tabuk ini. Bahkan orang Romawi nggak mau bayar jizya, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau memerangi Nabi SAW. Dari situ ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tersebarlah berita bahwa Nabi Muhammad SAW ini uh, telah menaklukkan kerajaan terbesar, yaitu kerajaan Romawi. Kenapa Rasulullah SAW tidak menaklukkan kerajaan Persia? Karena di zaman itu kerajaan Persia sudah kayak ada konflik begitu loh. Jadi keluarga kerajaan sendiri ada konflik. Jadi Rasulullah SAW juga tidak ke sana dulu. Lagi pula lebih jauh daripada Romawi. Nah, mungkin kalau Rasulullah SAW diberi umur panjang, maka setelahnya bakalan apa? Memerangi Persia. Tetapi setelah Romawi, tahun 10 Rasulullah SAW haji wada, kemudian meninggal dunia, dan nanti Persia dihancurkan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ini ya, setelah itu ada utusan dari yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagai utusan. Ada orang Arab, kemudian ada Bani Tamim, kemudian intinya banyak yang masuk Islam gitulah setelah perang Tabuk. Gimana nggak banyak masuk Islam? Karena semuanya habis itu Rasulullah tuh kayak terkenal banget gitu loh, ikhwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kayak terkenal sekali karena telah memenangkan perlawanan dengan Romawi. Udah selesai. Setelah itu kita membahas tahun ke-10. Tahun 10 ke Nabi 10 10 Hijriyah. 10 Hijriah itu sedikit sekali tahu. Syekh aja tidak membahas tentang haji wadaknya Nabi. Setelah itu membahas tentang meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian baru pembahasan Khulafa Rasyidin. Nggak tahu nanti apakah kita bakalan membaca zamannya Khulafa Rasyidin apakah tidak. Karena setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kayak membahas tentang Khulafa Rasyidin gitu. Sampai ke 60 Hijriah. Sampai kejadian ke 60 Hijriah. Pokoknya buku ini tidak fokus, ya sebenarnya fokusnya ke Nabi Muhammad, tapi setelah itu dibahas pula hal-hal yang lainnya seperti Khulafa Rasyidun dan yang lainnya. Nah, kita tutup ya. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.